Fatul Zahra dari kelas manajemen A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 aspek dalam ilmu filsafat. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Keberadaan landasan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi tidak bisa dipisahkan dari ilmu, di mana ontologi itu sendiri membahas mengenai apa yang ingin diketahui oleh manusia, sehingga kita sering mengabaikan contoh-contoh kasus dari ketiga aspek tersebut dari perhatian kita. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu materi mengenai ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu onto yang berarti ada dan juga logos yang berarti ilmu. Maka dari itu dapat diartikan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Ontologi itu sendiri juga merupakan cabang kajian dari ilmu filsafat tentang sifat atau wujud ataupun fenomena yang ingin diketahui oleh manusia. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ontologi juga membahas mengenai hakikat filsafat dan juga struktur filsafat, di mana hakikat filsafat adalah cabang dari kajian filsafat yang secara sistematis menelaah sifat dari ilmu, khususnya mengenai metode, konsep-konsep dan peranggapan-peranggapan serta lokasinya di kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual. Sedangkan struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang ada di dalam setiap cabang tersebut. Kemudian di dalam ilmu ontologi juga terdapat beberapa aliran. Beberapa aliran terkenal berupaya untuk menjelaskan mengenai hakikat realitas, yaitu mengenai monisme, dualisme, pluralisme, materialisme, idealisme, nihilisme, dan juga agnostisisme. Ontologi juga berbicara tentang realitas supranatural, yaitu mengenai aliran mistisme. Adapun contoh kasus dari ontologi adalah misalnya ontologi rumah, di mana pada zaman sekarang sudah banyak bentuk maupun model-model dari rumah. Bahkan sudah sangat umum, rumah yang kita tempati saat ini bukan lagi berupa rumah yang menginjak tanah seperti yang ada pada zaman dahulu, melainkan berupa rumah susun ataupun apartemen yang dibangun bertingkat di sebidang lahan tertentu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita mengenali tentang rumah. Di tengah banyaknya bentuk maupun model-model rumah, ide tentang rumah inilah yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah rumah, meskipun dari segi bentuknya sudah banyak yang berubah. Kemudian materi yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi juga merupakan cabang dari kajian filsafat yang mempelajari mengenai asal, sifat, metode, dan juga batasan mengenai pengetahuan manusia. Epistemologi juga sering disebut sebagai teori pengetahuan. Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu episteme yang berarti cara dan juga logos yang berarti ilmu. Maka epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Di dalam epistemologi, persoalan-persoalan yang dibahas adalah mengenai apa yang dimaksud pengetahuan, bagaimana cara seseorang mengetahui tentang sesuatu, kemudian bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, bagaimana cara menilai validasi, serta bagaimana cara membedakan antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori. Tidak hanya itu, epistemologi juga membahas mengenai perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta,
kesalahan, gagasan, kepastian, dan juga kebolehjadian. Adapun contoh dari epistemologi adalah seperti yang kita ketahui bahwa epistemologi membahas mengenai bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, maka akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara kita mengenali bahwa sesuatu yang kita lihat itu bisa disebut sebagai rumah, dan apa saja yang kita lihat sehingga kita bisa mengetahui bahwa benda yang kita lihat tersebut adalah benar-benar rumah. Dan jawabannya adalah kita bisa melihat dari fungsinya, melihat dari lokasinya, dan juga kita bisa melihat dari tolak ukur lainnya. Kemudian materi yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksio yang berarti nilai dan juga logos yang berarti ilmu. Maka dari dua penggabungan kata tersebut, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Di dalam aksiologi kita bisa mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai apa yang diperoleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Materi ketiga adalah aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksio yang berarti nilai dan juga logos yang berarti ilmu. Maka dari dua penggabungan kata tersebut, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Di dalam aksiologi kita bisa mempelajari mengenai apa guna dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan atau nilai-nilai apa yang diperoleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kemudian ada 3 bagian yang menyusun aksiologi, yaitu moral conduct, aesthetic expression, dan juga socio-political. Oleh karena itu, aksiologi juga merupakan cabang dari kajian filsafat yang berhubungan dengan etika, estetika, dan juga agama. Selanjutnya, contoh kasus mengenai aksiologi. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam aksiologi membahas mengenai manfaat mengenai ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ranah dari aksiologi itu sendiri adalah etika dan juga estetika. Dengan aksiologi kita bisa memilah apakah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi diri kita. Maka, jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan rumah seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita bisa mencoba untuk mengetahui apakah rumah bermanfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mengenali bahwa sesuatu yang kita lihat itu adalah rumah, maka kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita, dan kita juga bisa mengenali atau mengetahui bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih perhatiannya.